Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tukang Ngopi. Ya, kali ini saya akan bahas materi tentang trigonometri untuk kelas 10. Nah, dari bahasanya ya, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari dua kata yaitu trigonom dan metron. Trigonom artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Atau secara bahasa ya, secara pengertian kita bisa menyebut trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga. Nah, sudut ya, yang pertama, sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Nah, seperti ini nih ya. Ada dua garis ya, di mana titik pangkalnya bertemu, dan daerah inilah yang disebut dengan sudut ya. Ini yang disebut dengan sudut. Nah, misalkan di sini juga ada segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku berarti garis-garis ini bertemu, berarti di sini juga sudut nih. Ini sudut ya, sudut. Dia di tandanya seperti ini. Kenapa tandanya seperti ini? Karena dia memiliki sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, ini juga sudut ya, ini juga sudut. Nah, yang harus kalian ingat dari sebuah segitiga, segitiga itu total sudutnya ya, total sudut segitiga itu selalu 180 derajat. Mau siku-siku, mau tumpul, mau lancip, dia pasti akan berjumlah 180 derajat. Kalau misalkan di sini 90, berarti di sini kira-kira 45. Ya, di sini juga 45 gitu. Ya. Nah, sudut satu putaran penuh 360 derajat atau 2 V radian. Nah, selain derajat ada juga ukuran untuk sudut yaitu radian atau nanti disingkat dengan rad. Sudut setengah putaran berarti 180 derajat atau V radian. Nah, misalkan kalian waktu SD nih ya, pernah diajari sama guru, misalkan ada sebuah jam ya, misalkan ini titik 12 atau titik 0, misalkan mau pindah ke angka 1, misalkan dari angka 12 ke angka 1 berarti kan 30 derajat kan. Nah, berarti kalau misalkan dari 12 ke angka 2 berapa derajat? 60. Kalau misalkan dari 12 ke angka 3 berarti 90. Nah, misalkan begini. Nah, ini kan berarti membentuk sudut siku-siku, berarti totalnya sudut siku-siku itu berarti 90 derajat ya. Kalau misalkan dia berputar penuh atau misalkan berputar nih setengah dulu ya, setengah, misalkan dari 12 ke angka 6 berarti kan tinggal 10 tambah 90 ya, 90 ditambah 90 berarti totalnya 180 derajat, berarti setengah putaran. Kalau misalkan dari 12 balik lagi ke 12 ya, berarti totalnya 360 atau sama dengan 2 V radian. Nah, 1 derajat sama dengan 1 per 360 derajat atau 1 derajat sama dengan V per 180 derajat. Nah, 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Oke, kita masuk ke nomor 2. Merubah derajat ke radian atau sebaliknya. Nah, untuk merubah besar sudut satuan derajat ke dalam satuan radian ya, itu berarti caranya dengan cara dibagi 180 derajat ya. Misal ya, contoh A 30 derajat, ini berapa radian, kan dia mintanya dari derajat ke radian, berarti tinggal dibagi aja, 30 derajat dibagi 180 derajat. Kita coret-coret 0, berarti 3 per 18 kita sederhanakan menjadi berapa? 1 per 6, berarti 1 per 6 V rad gitu ya, selesai. Oke, kalau yang B 90 derajat berarti berapa radian? Berarti 90 derajat dibagi 180 derajat, coret-coret 9 per 18 disederhanakan jadi setengah V rad gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang ubahlah besar sudut dalam satuan radian ke dalam satuan derajat nih, kebalikannya.
Sekarang dari radian ke derajat. Berarti kalau yang derajat ke radian dibagi, kalau ini berarti dikali 180 derajat. Nah, berarti 1/4 dikali 180 derajat. Nah, tutup dulu ya. Berarti berapa nih? Ini misalkan kalau mau disederhanakan jadi berapa nih? 180 dibagi 4 itu 45 ya. Berarti 45 derajat. 2/3 farad, 2/3 berarti dikali 180 derajat. Berarti kita sederhanakan 180 dibagi 3 jadi 6 ya. 60 ya. Berarti 2 dikali 60 berarti 120 derajat. Ya, jadi kalau misalkan dari derajat ke radian dibagi, kalau radian ke derajat dikali. Nah, itu. Jadi merubah satuan derajat ke radian atau sebaliknya. Ini dengan cara ini aja nih, ya, dibagi atau dikali. Oke, kita lanjut ke sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ya. Nah, dalam trigonometri ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Nah, ini ya, dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini disebut sebagai sudut-sudut istimewa. Nah, selain itu juga ada yang namanya sinus atau sin ya. Ini sinus, kosinus berarti cos, tangen berarti tan. Nah, untuk menentukan sinus 0 derajat berapa, sinus 30 derajat berapa, kita gunakan rumus setengah akar n. Ya. Kalau sinus berarti kan dari 0, 1, 2, 3, 4 atau naik ya. Jadi kita nanti masukkan nih. Jadi ini n-nya nih 0, 1, 2, 3, 4 ini n. Berarti kalau misalkan sin 0 derajat berarti sama dengan setengah ya, akar n-nya berapa? Kita rubah jadi 0. Nah, akar 0 berapa? Akar 0 kan 0, berarti setengah dikali 0. Berapa hasilnya? Hasilnya 0. Oh, berarti sin 0 derajat 0. Gitu. Nah, kalau misalkan yang 30 berarti kita rubah ke sini nih, ke angka 1. Berarti setengah akar 1. Akar 1 berapa? 1 kan? Berarti setengah dikali 1 sama dengan setengah. Gitu. Kita lanjut. Berarti yang 45 setengah akar 2. Akar 2 ada nggak? Nggak ada. Jadi dia biarkan aja nih, berarti tetap setengah akar 2. Oke, lanjut. Berarti setengah akar 3. Setengah akar 3. Akar 3 ada nggak? Nggak ada, berarti biarkan setengah akar 3. Nah, 90 sekarang. Berarti setengah akar 4. Akar 4 ada nggak? Ada 2 ya, berarti setengah dikali 2. Setengah dari 2 sama dengan 1. Oh, berarti sudah ketemu nih. Berarti hasilnya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, sekarang kita ke kosinus ya. Nah, berarti kalau kosinus itu turun kebalikannya. Kalau ini kita sudah bisa nyari ini, berarti kita tinggal balik aja. Ya, tinggal dibalik aja. Ini kan 1, berarti 1 di sini. Ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2 sama tetap. Ini setengah, yang ini 0 gitu. Ya, gampang kan? Nah, kalau misalkan tangen atau tan ya, ini rumusnya adalah sin dibagi cos. Jadi hasil ini nanti dibagi ini ya. Nah, berarti tangen 0 derajat itu berarti sin dibagi cos. 0 dibagi 1 itu 0 ya. Tangen 30 derajat berarti setengah dibagi setengah akar 3. Nah, hati-hati nih ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, kalau misalkan ada penyebut akar 3 maka kita kalikan dulu. Caranya dengan cara merasionalkan. Berarti ini kalikan nih dengan akar 3, ini juga dikali dengan akar 3. Setengah kali akar 3, setengah akar 3 per setengah kali 1. Di sini ada 1 nih, berarti setengah. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang berarti jadi 3. Gitu. Karena akar 3 kali akar 3 kan 9, akar 9 sama dengan 3. Nah, ini setengah-setengahnya kita coret kan jadi 1. Berarti jadinya 1/3 akar 3. Berarti ini jawabannya 1/3 akar 3. Nah, kalau yang ini tangen 45 derajat
setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ini kan sama, berarti jadi 1 ya. Kalau yang ini tangan 60 derajat berarti setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya aja yang coret, berarti tinggal sisa akar 3. Nah kalau yang ini 90 derajatnya 1 dibagi 0 ya. Kalau 0 dibagi 1 0, kalau 1 bagi 0 berarti tak hingga. Nah ini hati-hati nih ya, banyak sekali pertanyaan kadang-kadang, kenapa katanya kalau misalkan 0 dibagi angka berapapun 0 ya, sedangkan angka berapapun kalau dibagi 0 hasilnya tak hingga. Ini mengandung filosofi sebetulnya ya, jadi ada filosofi ya. Jadi angka berapapun kalau misalkan dibagi ya, mau angka berapapun kalau misalkan dibagi 0 itu hasilnya tak hingga, sedangkan kalau 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Jadi misalkan begini ya, 0 dibagi 1 ya. 0 ini misalkan kita misalkan perbuatan gitu ya, perbuatan atau kelakuan ya. Nah sedangkan ini harapan gitu, berharap ya, berharap. Misalkan nih kita tidak melakukan perbuatan apa-apa tapi kita berharap gitu, ini maka tidak akan ada hasilnya. Kita punya cita-cita banyak, mau 2, mau 3, mau 4, tapi tidak ada tindakan, ini tetap hasilnya akan 0 gitu ya. Nah kalau misalkan 1 dibagi 0 itu berarti gini ya, ada perbuatan misalkan ya, kebaikan. Nah 0 ini maksudnya ikhlas gitu, jadi kita melakukan walaupun satu kebaikan tapi kita ikhlas, maka ini balasannya tak hingga gitu ya. Kalau misalkan mau 2, mau 3, mau 4 tapi kita ikhlas nih menolong orang nih ya, maka pahala yang kita dapat ini akan banyak ya, saking banyaknya tak terhingga. Tapi kalau misalkan ini ya, kita nggak berbuat apa-apa tapi kita berharap, atau misalkan kita mau berbuat 1 tapi berharapnya 2, ini tetap aja akan menghasilkan 0, kecil gitu ya. Jadi ini filosofinya nih ya, mudah-mudahan kalian paham ya tentang menentukan sudut-sudut istimewa. Nanti di part kedua saya akan bahas tentang sekan, kosekan, dan kotangan. Jadi nanti sudut itu nanti sampai dengan 360 derajat. Jadi bukan hanya ini nih, ini yang disebut dengan sudut-sudut istimewa. Tapi kalau misalkan kalian sudah bisa menentukan sudut istimewa ini ya, ini nanti kalian bisa menentukan sudut-sudut sampai 360 derajat. Oke, mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.